Niki ora tenan kula terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok rasa napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya kalau balik terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang, lan anake dulur nopo wedok. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Biar wae di rumah, Rian Rasulullah di anak angkat dene Zaid, sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah, dipaksa. Uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Orang-orang muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indahu. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren bin Gus Ba dibanding bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kalau putrine Gus Bah kan gak siap di bapak keriting, gak jelas meneng dalan-dalan ya semua kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Erogen melok pulau terus kuliah dibeli pacaran dek dulure dhewe, terus mbok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikof bisa dipercaya cerita. Itu nombong di anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran be adik kandungnya, walhasil terus kawin di anak sikof. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indah. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anake sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap nafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepingin nulung wong miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepingin nulung orang miskin. Nak cara kulo, nak lanjut niatnya gitu betul. Ini pendapat kulo. Tapi maksudnya angkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu 2 alasan tadi di Quran, di hadis.
Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean luwih napa bener. Misalnya aku punya anak angkat Rufin. Sakit, roca kriting, lunak-lunak sampai anak angkat. Sudah cek cilik, kayak cek imut, terus kewawanan ini gitu. Coba bayangno saiki. An ciliknya kan lucu ya, kriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Rufin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sih kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting, paham ya? Loh tenan, paham tenan tuh. Loh yang menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham tuh? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara logis kadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong, paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampai nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli nopo sepeda motor. Sepeda motor mulai tak kruiting ngono sebuah weling sanggup 1 juta. Entah sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku mbek Mustafa itu jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundrunge kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya ke nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap lho. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya monggo nanti ditulis. Umplu swarga syaratnya ngalim ya buat sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah.
Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang guling kalau rugen anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Ngentek nodunya tenan. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar. Karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja. Itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu. Jenis Hasan Husain. Hasan Guwan. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ya, putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama iku sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid iku rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan ada wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol. Mergo anake anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anak ayo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa Sayyidah Aisyah buaya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu indawa fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak dono hukumnya gini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya menikah itu nikah hawa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, maksudnya ya ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngamar cah wedok, ya namanya ngamar cah wedok sing metuki ibu iku rondo. Baru roh ibuke luwih laju. Diwetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Iki kan jenenge terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu ya dan film ibu itu gelem. Ibu itu gelem padahal posisi rono ate kamar anak. Ibu itu gelem. Jadi bapak umedan. Bareng metu takoki bapak. Lho kok piye sini-sini wong ngamar anak iku untuk ibu. Wong iku kang kancane bapak. Ah ibu. Barang wis kasil untuk ibu terus dipertimbangkan
Jadi sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlangsek terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi orang saya mengkake, terus tak diabuk terus dipegang kerabi anak itu, tapi boy ora gelem, geneman kok kono. Tapi pokoknya syaratnya haram itu ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter wis. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya tamu misalnya kayak serabi bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, wis tua kan? Yo kelainan bareng. Ndak bersamaan roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum, terus wa akhwatukum minar rahimah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokannya gula nopo kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong Hasan sinten Hasan be Usama itu nopo digendong sampai gelarnya Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelarnya Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Dan sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim wa absatu intahu. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra duwe wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini. Minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim mbek bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong nggak oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Ya bojoku ora mahram, nak mahram ora dikewoni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih wong ajnabiyah. Mulane oleh yang gede duwe akeh bojo ra roh ya oleh wong liya wae paham. Tapi nafkahe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sadure anak. Nanti kan bapak anak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah ora siap. Bojo kula siap bendina tak didik ngono. Ki jogemen nang hukume Allah mbek Rasul dosa kaya ta. Nek tukaran mbek anak kula siap-siap kalah.
Paling kadang bapak yo belo anaknya. Ya, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kau itu egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak itu dibelo, aku rada dibelo. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, itu nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, lo salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya cilik nak waktu saya harus buat juding kecemplung sabun kecemplung juding, bujung ngamu. Ya tapi kecemplung sabun malah juding wangi. Biasa ya. Sudah dikuras ini aku sing nguras, nama jadi gitu. Jelas orang salah. Ya jelas orang salah. Salah gue nyolong, ini gue salah. Nah, kosong ini gue salah. Jangan piring ora salah, menyen piring jajal kok wis agak pecah. Wis kok jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa aja lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bojone, itu anaknya sopo blok. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kan anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan? Bapake bela bojone enggak nyakno anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tuwa loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar kena rata eleng nang ngene. Ngeleng sampean kudu jelimet, arah terang jelimet ora apa. Wes ini mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sebut elek ya mungkin bojo abadi kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayo. Ayo. Baik mantan Rukin serabi meneh ora ayo bisa. Ayo. So makrom piye? Sebenarnya swarga bareng sapa ya kan. Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajal. Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang iki saleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalah bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe. Barno tak wis. Lah wong itu misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati misal. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dinikah, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu udah hanya istri, megang orang lain pun agak ditutupi wong liya yo. Ya ora batal. Tapi haram kata orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh napa intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musuhara itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur ke Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Musthalib. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Musthalib yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran mbek napa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Musthalib terus memaklumatkan ashar Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Musthalib.
Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Azharu napa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anake Abu Sufyan iku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis besan. Ya betul. Besan iku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bis. Larian wonten ke Jawa Timur malah bisa sampai Umar Irama kelas. Bisa sampai situ. Umar Irama ketakok iki. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Besanan wis sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to ya dandutan Gus perkara Azhar menawa? Azhar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan iki penting. Nggih pentingnya wow menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah nek iso iku ora untuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad, binti Rasulullah, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Dan gitu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, nyongkone Fatimah itu mboten. Nek nak iso niku rabi untuk wong adu. Nak iso nak payu maksudnya itu kan batas. Ya nak payu wis piye meneh, Mas. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya situ kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Kalau terus untuk uang jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasifro. Jadi eleng-eleng ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wes hamil lagi kawin itu kalau mesti pesen sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin, itu harus didukung bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo
Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biabdin apa? Sohih, yang lewat akad apa? Sohih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngundang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intahu. Paham ya, terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anu omongan sosial, ono melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe pe anak wong sugih, tuku ana mobil, tuku ana sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean jadi ulama kelas berat maksudnya melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Lalu kena ada anak cukuman hilang. Cari kita anak wedok hilang yang Batam. Wajah hilang betul, nak hilangin yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mereka dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Lalu wong nak dia anak udah jelas manggon di saiki melok sopo. Terutama semegatan-pegatan dulu. Yo kan yo. Kok dia anak ning Banyuwangi dia ngomong tak eling bolak-balik. Bejo dia ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok wesli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lagi terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang di Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya?
Misalnya Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Loh enggak dong, terus apalagi di Nyun Sewu ya sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa keluarga, BIN-nya sudah tercatat BIN bapak yang apa baru, malah makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya Gus, bukti kalau anaknya ini, siapa yang menjamin kalau dia ada bohong gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Oke kan gereleng misalnya Rohin dia anak wedok tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rohin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung ora rabi Rohin kudu muni ra oleh ojo. Nang kono iku kudu ana dulurem kandung, tipe anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye be anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Saya penting. Nah makanya paling tidak Rohin bilang, makanya jangan rabi sana nanti ada masalah baru karena bapak sudah penuh masalah. Ya, itu. Harus kamu rapi sih pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbahwan itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku ora roh persis ya ponakanku sing ndi. Pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya nang kono, itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggon ning ndi gitu. Ojo amen diwasel tok ra ine karo. Kok kula di pengalaman kula rak kiai. Kowe ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal lah ini bapak tiap teko ya orang teragam dijak nganti apal lah itu bapak. Dan keris 5 tahun bapak itu teko roh cadulanan tiba roh. Ngono bapak takut itu anak tunduk. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ora ketemu ya roh anake itu. Paham lho maksud? Lalu terus bisa hilang tenang kan joran itu ini. Paham ya? Bahaya. Saya mulanya kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab itu ditulis faja'alahu nasabau. Maksudnya itu paling api wong Arab, teman. Wong Arab itu paling api masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku yo apal nasab. Jadi wong Arab mereka rumah kados Rasulullah, kados Habaib ku apal tenan maksudnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu apal ngono kan. Mergi ngoten niku perkarane iki penting wae. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasanya diwaca khotbah kan. Ribet era karuan namu ora barbar. Wala tabusnani wala tariqani ila biqadain wa qadar wa kitabu menawa ikut sebagus bohong. Kalau ora tau maca khotbah. Wa gerkon khotbah nikah acara bismillah nang kawin nang musuh. Suwen. Koyo kawine wong mulya mbek wong mulya wae khotbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khotbah ra barbar. Tapi wong sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca terus eling-eling nasab ku penting faja'alahu nasabau wasiko. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya.
Dan itu yang paling sah. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu napa inta. Wa ta'ala ku Allah tidak khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara bina huma antarane samawat lan ardh. Awang gawe visitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam loh kiai mana namun dan tahapan 6 masa min ayam dunya saking pira-pira dina. Efikotria ing dalam kira-kirane 6 dina. Ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira di anal krana sak temne kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane opo? Zaman iku srengenge urung digawe terus ngukure dina nganggo apa? Lha yo cangkem wong. Kena cangkem melek, cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nanti sebelum srengenge wae urung digawe. Terus 6 dina iku ukurane opo? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam. Lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok matene wong. Lah nek usah dadi ulama. Ulama ora gejolokan ya padha cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Dari zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya ulama sing nyual. Akhire dari ulama sing nyual iku Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mek liyane. Mergo ora muni beda mek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya tapi ngono kan yang cangkem elek terus ora ngono pokoke manane apa ora kembar makhluke umur kok jero. Mbok jero. Mulane orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge. Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edangi. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Di fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rofen, ojo geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Maknanya ojo naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Rofen itu nyadui bojomu. Kok kecewa. Lah bojomu kok mbok sadui? Jenengan ngarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan tidak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan, kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak sadui wae. Mun takok iki ini, kan aku pesadui. Jare jenengan sing haram nangani iki enggak sikil. Tentu maksud saya aja naboki itu jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasaddaku walau bisik kita merotin. Kowe sedekah senajan to sak cuwile kurma. Aku praktek no tenang tuku kurma sitok mbok cuwe. Kok ana fakir miskin ae wong edan. Maksudnya ulama sepakat, maksudnya itu kowe sedekah ambek kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno apa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepe kepen mesisno dawuhe Nabi terus kuku kurma. Napa? Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lu sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile.
Ini paling banter sambil pitik itu enggak tikus wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal hikam. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham ya? Paham ya? Lah sakniki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nah persis Nabi kan nak sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh sigarane apa? Kurma. Aja utang dawuh kon sigar. Nah sedekah itu kudu sambil wedhus aja daginge sak pile. Semua yo repot. Itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang juga. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minat. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kalau ngomong Ruhin tak jamarem, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus yang mlebu kamar dipuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggep kaya omahmu dhewe. Buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksude sak karepmu dhewe kuwi wis wae mangan wareg ngono wae ora kok. Ya ora wong Jawa kan ngoten. Serasa bayar yo pokoke seduluran. Bareng tiba seduluran dikai 100.000, ambek dulur cuma 100.000. Bahasa Jawa iki ora jelas. Saya nak kerja ning ngene ora usah hitung profesional seduluran. Nah, seduluran itu malah larang. Mosok dulur mau dikai 100.000. Utawa maknane seduluran itu ora usah bayar wong ambek dulur. Wah, repot. Mulane niki penting ya kula aturaken. Dadi fal ma'ani awsa'u minal hikam. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknane hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya, karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada Nabi orang Indonesia mungkin ngekek rugen ya baju hem bukan jubah. Orang pas aja lagi di apa? Di apa? Coba ya. Kalau gosok kan tak kayak coba gitu. Ungkep. Nanti kalau tawan. Cara gelem tak tokok nonton. Semua aji cobaan macam lah. Entek wiro ditontonan Bang. Lho nak gelem tak tokok nonton besok. Ngaji kok arep nggo apa? Macam lah. Kalau lantok nomo, sing ngaji Gus Bak sesem. Jadi orang maksudnya rasa cangkem elek terus ana wong, apa nggih langit bumi 6 dina terus ora cangkem elek. 6 dina diitung kok apa? Wong zaman iku ora ono apa? Oh iku cangkem elek. Lah iku ora oleh, ngene iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minallah ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Disebut apa? Fal ma'ani awsa'un apa? Minalika. Li annahu qur'an sak temne kelakuan ulama kono ora ono iku sama ing dalem kono-kono panggonan kok samsun srengenge. Maksudnya 6 dina wis kira-kira 6 dina saiki. Aja mbayangno 6 dina zaman iku ora ono srengenge, ora ono di. Walau sya mau ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi wong Yahudi nak bedo Kanjeng Nabi yo ngono iku. Oh ya kita kurang ajar. Mat, jare sampean iku kiamat. Iya kiamat jare Kanjeng Nabi. Bumi diapakno, Mat? Ya dihancurno. Lah pas iku manusa-manusa ditakok endi? Yo melok hancur. Gak sing nabi-nabi koyo kowe mandul. Perkara nek dijawab ning bumi rak melok hancur. Mas, sampeyan iku kiamat, ya kiamat Nabi. Lah pas bumi dijur nabi-nabi terus ditakok endi? Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur. Tidak bisa Yahudi. Oh, no, itu ditakon. Pas repot. Jadi dia itu, wah gaya kekacauan sebenarnya gaya kekacauan pikiran.